Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, serta anak-anakku, tak terasa kita kembali memasuki masa Advent, ya. Kita memasuki juga tahun liturgi kita yang baru, itu tahun liturgi C, ya. Artinya kalau kita memasuki masa Advent, maka sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya masa Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Pertanyaan sekarang adalah apa yang telah kita siapkan atau apa yang akan kita siapkan, ya, karena ini baru masa Advent yang pertama, hari Minggu Advent yang pertama, ya. Apa yang akan kita siapkan untuk menghadapi atau untuk kita memasuki masa Natal nanti? Apa yang akan kita siapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu? Apa yang menjadi persiapan-persiapan kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Apakah kita sudah menyiapkan liburan? Mungkin ke luar negeri atau dalam negeri, ya, ke Bali, ke Jakarta, atau ya dekat-dekat sini Sidoarjo mungkin, ya. Bisa jadi liburan ke Sidoarjo, bisa saja. Atau mungkin ke luar negeri, ya. Mungkin ada yang berani ke Roma gitu, ya, liburan ke Roma kalau boleh. Lalu atau kemana? China atau kemana dan sebagainya. Apakah kita sudah menyiapkan liburan kita? Atau ya udah menyiapkan untuk membeli baju-baju baru, semua serba baru, dari atas sampai ke bawah baru semua, ya. Baju, celana, sepatu, jam tangan, rambut baru, ya, kacamata baru, semuanya serba baru. Atau apa? Apa kita siapkan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Tentu hal-hal duniawi tadi itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya, boleh-boleh saja. Namun ada hal yang penting yang sebenarnya harus kita siapkan untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus itu, yaitu adalah menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bacaan pertama menggambarkan kita akan hal tersebut, ya, dari kitab Yeremia, menggambarkan bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Begitu pula dalam bacaan kedua pada hari ini. Bacaan pertama mengatakan, sungguh waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Artinya kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di kota Nazaret 2000 tahun yang lalu, ya. Kita ingin mengenangkan kembali peristiwa itu. Dan kita juga ingin menyiapkan hati kita, menyiapkan harapan-harapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya pada saat akhir zaman kelak. Kapan? Ya nggak tahu, ya. Namun kita menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya juga. Dan itu terkandung dalam atau tercantum dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan untuk menyambut atau yang menjadi harapan-harapan kita? Baik untuk menyambut kedatangan Tuhan yang pertama, untuk kembali merayakan peristiwa Natal, mengenangkan peristiwa Natal, dan untuk menyiapkan hati kita kelak untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Apa yang kita lakukan? Bacaan kedua sebenarnya menggambarkan akan hal itu, ya. Dikatakan dalam bacaan kedua, saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus Kristus, kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Artinya kita diminta untuk selalu hidup berkenan kepada Allah. Ini yang pertama-tama harus kita lakukan. Hidup berkenan kepada Allah artinya adalah hidup di dalam kekudusan iman kita, hidup dalam kesucian iman kita. Maka kita bersyukur kita memiliki ruang atau tempat
atau kita memiliki sakramen pertobatan atau sakramen rekonsiliasi. Disinilah kita diajak untuk selalu hidup di dalam kekudusan. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita jatuh dalam dosa-dosa kita dan kelemahan-kelemahan kita, kita diajak untuk bertobat. Maka pertama-tama untuk menyiapkan itu adalah pertobatan hati kita. Dengan rendah hati kita menyadari akan kerapuhan iman kita, akan kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, sehingga kita patut untuk bertobat. Maka dengan kita bertobat pertama-tama kita ingin menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, setelah kita bertobat, hendaknya kita juga mengasihi satu sama lain. Semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang. Seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Artinya Tuhan telah terlebih dahulu menaruh kasih-Nya kepada kita. Maka dari itu kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk senantiasa mengasihi satu sama lain. Kita diajak untuk saling melayani satu sama lain. Diajak untuk saling mengampuni satu sama lain. Kita diajak untuk senantiasa berbela rasa, bersolidaritas satu sama lain. Inilah ajakan dari Tuhan sendiri kepada kita agar kita sungguh-sungguh dapat meneladani kasih Allah sendiri yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita bertobat, kita menguduskan hati kita, maka kita diajak untuk aksi, yaitu kita melaksanakan firman Tuhan, melaksanakan sabda Tuhan dengan kita mengasihi saudara-saudari kita, mengasihi sesama kita, mengasihi suami atau istri kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi teman, sahabat, kenalan, dan juga mengasihi musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci kita. Kita diajak untuk mengampuni. Dan ini juga tidak mudah tentunya mengampuni ya, bicara soal pengampunan. Namun ketika kita menyadari bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita, maka kita pun juga tentunya harus mengasihi dan mencintai orang lain. Meskipun itu tidak mudah. Oleh karena itu dengan selalu bertobat, kita diajak untuk senantiasa bisa mengasihi sesama kita. Lalu kemudian kita juga diajak dalam persiapkan diri itu adalah diajak untuk selalu tekun dalam doa-doa kita. Maka kita diajak untuk berdoa selalu, untuk merenungkan sabda Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan, dan tentunya untuk kita selalu mendengarkan sabda Tuhan dan berdoa melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ekaristi harus menjadi puncak dan sumber keselamatan bagi kita. Disinilah kita sungguh-sungguh dapat merenungkan kasih Allah kepada kita yang begitu besar. Oleh karena itu kita diajak untuk senantiasa merayakan Ekaristi. Ya, syukur-syukur kita bisa merayakan Ekaristi setiap hari. Namun kalau tidak, setidaknya setiap hari Sabtu atau Minggu kita merayakan Ekaristi, sehingga kita sungguh-sungguh dapat merasakan kasih Allah yang begitu besar. Dan kemudian kita melaksanakan kasih itu dalam kehidupan kita yang nyata. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk senantiasa mohon rahmat Tuhan agar supaya kita sungguh-sungguh dapat menyiapkan hati kita. Pertama-tama untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan mengenangkan kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan yang kedua, untuk menyiapkan harapan iman kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita diajak untuk selalu bertobat, diajak untuk selalu melaksanakan firman Tuhan, dan diajak untuk senantiasa selalu tekun dalam iman kita, dalam doa-doa kita. Maka mari kita mohon rahmat Allah melalui perayaan Ekaristi pada hari ini, agar supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang benar-benar berjaga-jaga dan bersiap sedia dalam menghadapi kehidupan kita. Dan kita juga ingin mohon rahmat Allah agar hati kita sungguh-sungguh dapat terarah selalu kepada Tuhan, bersandar selalu pada Allah sang sumber pengharapan iman kita, sehingga dengan itu kita semakin hari dapat semakin merasakan makna kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.